Okay, good morning everyone. Good morning, Miss. How are you better today? Yes. Fine, alhamdulillah. Okay, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, what's that today? Naura ini? New student. Why? Naura, why? Kenapa tidak masuk? Sakit. Upi liburan. Terima kasih ya yang hari ini sudah hadir. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bersekolah dan aktivitas seperti biasa. Ya, selamat dan salam. Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, for now we are going to learn about penyebaran biji. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perantara penyebaran biji. Ya, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana biji itu tersebar dan oleh siapa. Oke, sebelumnya kita review dulu materi minggu kemarin. Kita belajar tentang apa? Tentang penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Ada berapa jenis penyerbukan? 4. Sendiri, silang, tetangga, dan Oke, serbuk sari bisa jatuh ke atas kepala putih dibantu oleh siapa? Angin. Angin, Air. dan hewan, satu lagi Udara. manusia. Itu udara. Ya, oke. Nah, mana nggak soal-soal ya? Sudah yang dulu. Oke. Dalam proses perkembangbiakan penyet generasi, tahapan yang pertama itu apa coba? Perkembangbiakan generasi itu proses perkembangbiakan ya, kok dilempar. Perkembangbiakan generasi itu perkembangbiakan yang melalui apa? Penyerbukan atau tidak? Penyerbukan. Bukan berarti dalam proses perkembangbiakan generatif diawali dengan proses terjadinya apa? Fotosintesis. Diawali dengan apa kali? Diawali dengan terjadinya penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Lalu setelah terjadi penyerbukan, duduk dulu boleh, duduk dulu. Oke. Simpan dulu, semuanya simpan, nanti lanjutkan lagi. Ya. Oke, setelah terjadi penyerbukan, nih serbuk sarinya udah jatuh di atas kepala putih, maka akan terjadi apa? Penyerbukan. Kan penyerbukan jatuh. Mereka Biji. akan Berkembang biak. akan bersatu namanya apa? Bersinar ci. Oh iya kan koma matahari botak. Nih, kan penyerbukan tuh jatuh serbuk sari di atas kepala putih. Udah jatuh mereka ngapain? Bersatu kali. Berkawin. Pembuahan atau Fotosintetis. Fertilization. Jadi Bersatu. ya, membentuk apa hasilnya? Buah. Bunga. Di dalam ada apa? Ada biji. Nih, setelah terbentuk biji, maka bijinya harus diapain supaya bisa jadi tanaman baru? Harus diapakan? Harus ditanam. Berarti sebelum ditanam bijinya tuh mengalami apa? Mengalami disebar. Kalau bijinya nggak disebar, diam di tempat, bisa tumbuh nggak jadi tanaman baru? Tidak. Ya, jadi perkembangbiakan generasi itu diawali dari penyerbukan, lalu pembuahan, kemudian terbentuklah bakal buah di dalamnya ada biji, lalu bijinya mengalami penyebaran. Disebarkannya sendiri atau ada perantara? Perantara. Perantara menurut kalian, biji suatu tanaman bisa tersebar ke tempat yang lain hingga tumbuh menjadi tanaman baru. Perantaranya siapa saja? Manusia, betul. Yang ada angin, iya, betul angin. Air. Apa lagi? Ada 5 ya tadi, ada manusia. Siapa lagi? Hewan. Helikopter. Lagi? Ingat nggak?
setiap tanaman agen atau perantara penyebarannya? Sama tidak? Tidak, berbeda. Kenapa berbeda? Karena punya karakteristik sendiri. Nah, hari ini nanti kalian diskusi dengan kelompoknya, tentukan mana sih karakter tanaman yang bijinya disebarkan oleh angin, mana yang bijinya disebarkan oleh manusia, mana yang bijinya disebarkan oleh hewan, air ataupun oleh ledakan. Ya, nanti kalian diskusi dengan kelompok. Nah, cara berdiskusinya nanti ibu sudah siapkan bola. Bola itu mana ya? Bola pingpong. Ibu sudah siapkan bola. Di dalam bola nanti ada apa ini? Kalimat, ada kertas yang ditempel. Nah, kertas ini berisi karakteristik biji suatu tanaman. Coba nanti didiskusikan dengan temannya, dibaca yang ada di bolanya, kemudian didiskusikan kira-kira kalau karakteristik seperti ini biji tanamannya maka disebarkan oleh siapa? Ada pertanyaan? Ada. Oke, nanti setiap bolanya diperhatikan dulu, simpen dulu duitnya. Mau ibu simpanin atau mau simpan sendiri? Nanti ibu bolanya masukkan ke dalam sebuah keranjang. Setiap keranjang berisi 5 bola. Berarti ada 5 instruksi atau 5 karakteristik tanaman, 5 karakteristik biji tanaman yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok ini kira-kira pilihnya Yang siapa? waktu itu yang Ya. nulis itu kayak Dengarkan dulu. yang nulis Ya, dengarkan dulu. Jangan mulai, jangan dilanjut kalau masih itu. Tapi nanti kalian mengeluarkan bola dari keranjangnya harus dengan menggunakan pensil. Seperti ini. Seperti ini. Tidak diambil dari atas, pokoknya dikeluarkan pakai pensil. Tidak oleh satu orang, tapi oleh sekelompoknya. Ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Kelompoknya kita bentuk bareng-bareng, tidak bebas. Kalau sudah keluar semua, silakan cari tempat di kelas ini. Boleh mau di kursi, boleh di bawah. Diskusi dengan kelompok. Misal, ketemu karakteristik yang bijinya tuh sengaja ditanam untuk keperluan budidaya pertanian. Menurut kalian, kalau karakteristik bijinya seperti itu, perantara penyebaran bijinya siapa? Manusia. Lalu tulis di lembar kerja yang ibu bagikan tadi. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Di musola. Ya. Di sini di kelas saja. Di musola, Bu. Ya. Jadi kalau oke, kita bentuk ya kelompoknya ya. Ya, peserta. Dibagi ke dalam 6 kelompok. Kalian boleh duduk. Oke, mulai dari Tesla itu. 1. Nah, 1. 5. Nah, 1. Yeay. Nah, 1. 2. 3. Oke, nanti berarti Jan, berapa? kamu Jan, 4. Oke, siap. Kelompok 1 nanti yang dapat angka 1 bergabung dengan angka 1. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 belakang Iza, kelompok 4 belakang duduk dulu. Kelompok 4 di belakangnya David, kelompok 5 sebelah meja Mister, kelompok 6 di belakangnya Siap. Duduk dulu. Belum dimulai. Apa yang harus dibawa? Bima boleh berdua. Bawa pensil atau pulpen nanti keluarkan. Ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Bukunya tidak usah dibawa, nanti kalau udah bolanya keluar semua buku dibawa, silakan diskusi dengan kelompoknya. Oke? Siap, silakan. Iya, Dengan kan. kelompoknya. Tapi ini kan dua pensil. Dibaca dulu, diskusikan dengan temannya. Mana yang
ini baca, terus coba mana sesuai, diskusi dengan temannya. Iya, coba diskusi dengan teman. Iya. Alhamdulillah, diskusinya sudah selesai. Coba, jadi perantara untuk menyebarkan biji suatu tanaman ada berapa? 5. 1 dibantu oleh air, hewan, meleleh, eksplosi, ada satu lagi tumbuhan. Oke, coba kelompok 1. Karakteristik biji yang disebarkan oleh manusia itu seperti apa? Wakil aja kelompok 1. Siapa kelompok 1? Aku Jar. Boleh. Perwakilan. Aku perwakilan. Siapa? Jasi. Siapa kelompok 1? Perwakilannya boleh. Betul. Tangan. Siapa? Aman Kesha yang keras soalnya. Boleh? Papa keluar. Budidaya. Teman yang lain, terima kasih. Yang lain, kelompok yang lain. Setuju tidak? Atau pendapat yang Setuju. berbeda? Atau apa yang berbeda? Sama Abisa. Kenapa berbeda? Berarti kalau yang disebarkan oleh manusia menurut Abisa sama Alfi, bagaimana? Tadi katanya setuju. Oke, jadi biji apapun yang sengaja ditanam oleh manusia untuk keperluan budidaya itu otomatis penyebaran bijinya perantaranya adalah oleh manusia. Itu sengaja disebarkan, ditanam di suatu tempat untuk keperluan pertanian biasanya. Ya, saya mau membudidayakan padi, jadi biji tersebut sengaja disebarkan oleh manusia di daerah tersebut. Ya, terima kasih kelompok 1. Oke, lalu perantara yang kedua oleh siapa? Oleh selain manusia, perantara yang kedua oleh siapa? Angin. Hewan. Oke, kelompok 2. Bagaimana karakteristik biji yang disebarkan oleh hewan? Siapa kelompok 2? Tidak boleh. Bilang berani itu yang acungkan tangan sendiri. Ya, bagaimana Queen? Karakteristik biji yang disebarkan oleh hewan? Bijinya itu seperti apa? Bijinya seperti apa? Bijinya yang Raisa. Untuk bijinya yang seperti apa biasanya? Yang berduri. Terus? Berduri kan? Biji yang disebarkan? Ya. Berduri kan? Kalau berduri, lalu bagaimana mekanisme disebarkan oleh hewannya? Betul, menempel pada tubuh hewan. Hewannya lebat, kesana kemari, bijinya berjatuhan. Tidak sengaja disebarkan. Lalu yang kedua apa? Selain bijinya berduri, Rifa dan Rifa, bagaimana? Tangan kucing. Mekanisme Apa karakteristik tuh? biji yang disebarkan oleh hewan. Selain karena bijinya berduri, yang kalau oleh hewan bijinya biasanya seperti apa? Bijinya dijadikan Tempel aku. ya kan bijinya berduri hingga menempel. Yang kedua apa? Yang dijadikan makanan oleh hewan. Stigma. Contoh, biji yang dimakan oleh hewan secara tidak langsung disebarkan seperti apa? Kacang dimakan oleh siapa? Tupai atau monyet? Iya betul kan? Tidak sengaja bijinya tidak sengaja makan. Bercecer. Itu satu. Yang kedua apa coba? Bukan yang disebarkan oleh hewan. Yang lain. Jagung dimakan oleh siapa? Pisang kan nggak ada bijinya, nggak benar. Tapi kan pisang yang ditanamnya apa? Kenari apa? Rambutan siapa? Alpi. Nih, tahu kopi? Bener. Kopi Anggur dimakan Alpi. Nah, pintar Aisyah. Dimakan sama luwak atau musang. Yang dimakan buahnya, bijinya tidak dimakan, dikeluarkan lagi. Bijinya. Pupnya. Nanti pupnya itu ada biji kopinya tersebar. Melalui Nah, kalau ekeknya. pupnya nggak dimakan, nggak di toilet kan, di mana saja kan? Nah itu secara tidak langsung membantu proses penyebaran biji. Oke, yang ketiga oleh angin, kelompok 3. Coba karakteristik biji yang disebabkan oleh angin bagaimana kelompok 3? Siapa kelompok 3? Ya, yang bijinya ringan, betul. Yang seperti apa lagi? Contohnya biji bunga dan kalau karena ringan tertiup angin pindah bijinya ke tempat yang lain. Oke, terima kasih kelompok 3. Yang keempat disebabkan oleh air. Kelompok 4. Aku. Bagaimana Bima? Biji yang tanamannya hidup di dekat perairan. Contohnya
biji buah kelapa dan mangrove. Ya. Ada. Tanaman mangrove dan kelapa ini bijinya tetap perairan. Bijinya jatuh, terkembang nanti oleh air, terbawa pindah ke daerah yang lain. Itu secara tidak langsung membantu penyebaran biji. Yang terakhir, biji disebabkan oleh siapa? Angin. Udah. Meledak. Ledakan. Kelompok 5. Siap. Anak kelompok 5? Siapa kelompok 5? Laila, bagaimana mekanisme biji melalui ledakan seperti apa? Dia dan semua. Dengarkan teman yang lainnya. Oke, jadi tadi kata Haira, bijinya tuh jatuh dari pohon karena daya apa? Gravitasi. Kemudian bijinya akan keluar meledak, keluar dari cangkangnya. Itu secara tidak langsung biji akan tersebar. Alhamdulillah. Ini sport budaya, ada yang menyimpulkan ya? Ada apa? Ada sebagai istilahnya tentang perantara penyebaran biji. Oke. Ya, terima kasih. Ada berapa perantara penyebaran biji? Biji. Ledakan manusia. Ada pertanyaan? Oke, besok ketemu lagi. Ini yang siapa? Kamu boleh duduk dulu. Kita belajarnya latihan saja. Oke, say Hamdalah together. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.